Survei Biaya Hidup 2022 atau SBH 2022 bertujuan untuk menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan indeks harga konsumen. Pelaksanaan pencacahan lapangan SBH 2022 mencakup 1 tahun kalender penuh yang terbagi dalam 4 triwulan. Proses kegiatan pencacahan selama 1 tahun kalender tersebut dapat dilihat secara lengkap pada bagian alur kerja sebagai berikut. Kegiatan pencacahan lapangan selama 1 tahun kalender penuh tersebut selalu diawali dengan kegiatan pemutahiran atau updating rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan rumah tangga mana saja yang dapat menjadi sampel pada pencacahan di setiap triwulannya. Oleh karena itu, kegiatan pemutakhiran rumah tangga harus dilakukan sebelum melaksanakan pencacahan di masing-masing triwulan. Hasil kegiatan ini dicatat menggunakan kuesioner VBH22P. Petugas yang terlibat adalah pencacah dan pengawas. Media kuesioner yang digunakan berbasis CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing, sehingga petugas mencatat hasil pencacahan menggunakan ponsel. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu ketiga, 1 bulan sebelum pencacahan triwulanan bulan pertama. Secara rinci, jadwal pemutakhiran rumah tangga untuk setiap triwulan adalah sebagai berikut. Jika pemutakhiran rumah tangga telah selesai dilakukan, akan terpilih 10 rumah tangga sampel pada masing-masing triwulan untuk dilakukan pencacahan selanjutnya menggunakan kuesioner VBH22BL, VBH22HR, dan VBH22S. Selanjutnya, kita siap melakukan survei bulanan untuk triwulan pertama. Kegiatan ini menggunakan instrumen berupa kuesioner VBH22BL serta dilengkapi dengan VBH22BLP. Pencacah menyerahkan dan menjelaskan cara pengisian kuesioner tersebut ke responden. Metode semua kegiatan termasuk kegiatan ini, kecuali pemutakhiran rumah tangga, menggunakan metode PAPI atau Paper and Pencil Interviewing atau kuesioner dicetak dalam bentuk kertas. Penyerahan kuesioner ke responden dilakukan oleh pencacah setiap tanggal 1 pada bulan pertama setiap triwulan. Sebagian pertanyaan diisi oleh pencacah dan sebagian lainnya diisikan oleh responden, sehingga kuesioner harus ditinggal di rumah responden. Selanjutnya, pada tanggal 15 di bulan yang sama, pencacah kembali datang ke rumah responden untuk memeriksa kebenaran pengisian kuesioner oleh responden dan menjelaskan kembali jika masih ada isian yang salah. Lalu, pada tanggal 1 bulan kedua, pencacah datang kembali ke rumah responden yang sama untuk mengambil dan memeriksa kuesioner yang sudah terisi selama 1 bulan penuh, serta menyerahkan kuesioner sejenis untuk diisi pada bulan kedua. Masih di tanggal yang sama, setelah pencacah memperoleh kuesioner BL dan BLP bulan pertama yang sudah terisi, pencacah menyalin isian VBH22BLP bulan pertama ke VBH22BL bulan pertama tadi. Jika pencacah telah selesai menyalin isian BLP ke BL, pencacah menyerahkan kuesioner tersebut ke pengawas untuk diperiksa coding dan kelengkapan isiannya. Lalu, pada bulan kedua, pengolah mengentri isian kuesioner bulan ke-1 tersebut ke dalam program pengolahan VBH22BL. Alur kerja buku bulanan VBH22BL dan VBH22BLP bulan kedua dan ketiga sama persis seperti bulan ke-1 tadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 1 bulan ke-4 atau bulan ke-1 triwulan selanjutnya, pencacah menyerahkan kuesioner VBH22BL dan VBH22BLP ke sampel rumah tangga baru untuk triwulan selanjutnya. Selanjutnya, mari kita lihat tahap pengisian kuesioner harian atau VBH22HR yang dilengkapi dengan VBH22HRP. Pengisian kuesioner ini dilakukan selama seminggu di bulan ketiga pada setiap triwulan untuk setiap responden. Minggu pertama untuk mewawancara responden ke-1 dan 2 atau total 2 responden.
Minggu kedua untuk mewawancara responden ketiga, 4 dan 5 atau total 3 responden. Minggu ketiga untuk mewawancara responden ke-6, 7 dan 8 atau total 3 responden. Dan minggu keempat untuk mewawancara responden ke-9 dan 10 atau 2 responden terakhir. Setiap responden akan dikunjungi oleh pencacah sebanyak 3 kali. Pencacah akan menyerahkan dan menerangkan cara pengisian kuesioner ke responden pada hari Minggu di bulan ketiga setiap triwulan. Berikut adalah contoh jadwal rinci penyerahan kuesioner ini ke responden. Selanjutnya, di pertengahan minggu, tepatnya pada hari Kamis, pencacah melakukan kunjungan kedua untuk mengambil, memeriksa, dan melengkapi daftar VBH22HR dan VBH22HRP hari ke-1, 2, dan 3 atau hari Senin, Selasa, dan Rabu yang telah diisi oleh responden, serta menjelaskan kembali kepada responden apabila masih ditemui kesalahan dalam pengisiannya. Berikut adalah contoh jadwal rinci pemeriksaan kuesioner ini pada tengah minggu. Selain melakukan pemeriksaan isian kuesioner hari ke-1, 2, dan 3, pencacah juga memindahkan sekaligus merekap isian VBH22HR dan VBH22HRP hari ke-1, 2, dan 3 tersebut ke kuesioner VBH22LK. Jadwal pemindahan isian ini sama seperti jadwal pemeriksaan yang ditampilkan sebelumnya. Lalu, pencacah melakukan kunjungan ketiga untuk mengambil, memeriksa, dan melengkapi VBH22HR dan VBH22HRP hari ke-4 sampai 7 yang telah diisi oleh responden. Kunjungan ini dilakukan pada hari Senin di bulan ketiga atau bulan keempat. Berikut adalah contoh jadwal rinci pengambilan kuesioner ini pada triwulan 1. Setelah mengambil kuesioner hari ke-4 sampai 7 yang telah diisi responden, pencacah memindahkan sekaligus merekap isian VBH22HR dan VBH22HRP hari ke-4 sampai 7 tersebut ke kuesioner VBH22LK. Pemindahan isian ini juga dilakukan di luar rumah responden. Jadwal pemindahan isian ini sama seperti jadwal pengambilan kuesioner yang ditampilkan sebelumnya. Sejalan dengan pencacahan VBH22HR tadi, pengawas juga melakukan pencacahan menggunakan daftar VBH22KK di pasar yang terdekat dengan rumah tangga sampel terpilih. Pencacahan ini dilakukan pada minggu ketiga di bulan ketiga setiap triwulannya. Setelah pencacah selesai memindahkan dan merekap isian VBH22HR dan VBH22HRP ke VBH22LK, pencacah menyerahkan hasilnya ke pengawas untuk diperiksa coding dan kelengkapan isiannya. Kemudian, pengolah mengentri isian VBH22LK ke dalam program pengolahan VBH22LK. Pengentrian ini dilakukan pada bulan ketiga setiap triwulan atau di awal bulan triwulan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian kuesioner VBH22S yang dilakukan di bulan ketiga pada setiap triwulan. Cara pengisian blok-blok kuesioner ini terbagi menjadi 2, yakni yang pertama dengan cara merekap hasil kuesioner VBH22BL dan VBH22LK, dan yang kedua dengan cara wawancara langsung yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan VBH22HR yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengawas bertugas menyiapkan tabel rekapitulasi VBH22BL bulan ke-1 dan ke-2 dari rumah tangga sampel sebelum rumah tangga tersebut dikunjungi pencacah untuk melakukan kunjungan pertama VBH22HR. Tabel rekapitulasi ini diperoleh dari web entry pengolahan SBH 2022. Contoh untuk triwulan 1. Pengawas menyiapkan tabel rekapitulasi VBH22BL bulan ke-1 dan ke-2 dari rumah tangga sampel 1 dan 2 pada tanggal 4 Maret 2022, yaitu sebelum pencacah melakukan kunjungan pertama VBH22HR ke kedua rumah tangga tersebut.
Setelah menerima tabel rekapitulasi dari pengawas, pencacah memberi dan memastikan keberadaan tanda checklist pada kolom 5 blok 6 dan kolom 2 blok 7 kuesioner VBH22S untuk rumah tangga sampel 1 dan 2. Pemberian tanda cek ini dilakukan sebelum melakukan kunjungan pertama VBH22HR rumah tangga sampel 1 dan 2 tersebut, tepatnya pada bulan ketiga setiap triwulan. Berikut adalah contoh jadwal rinci pemeriksaan tanda checklist pada kuesioner VBH22S untuk triwulan 1. Selanjutnya adalah tahap wawancara kuesioner VBH22S. Pada tahap ini, yang ditanyakan oleh pencacah hanya blok 4 dan 5 saja. Pencacahan ini bersamaan dengan kunjungan pertama VBH22HR di hari Minggu di bulan ketiga. Berikut adalah contoh jadwal rinci wawancara blok 4 dan 5 untuk triwulan 1. Selanjutnya adalah wawancara VBH22S blok 6 dan blok 7 khusus untuk komoditas konsumsi bukan makanan yang tidak ada tanda checklist di kolom 5-nya. Tidak adanya tanda checklist pada kolom 5 ini berarti komoditas ini tidak dikonsumsi oleh responden pada bulan ke-1 dan ke-2 atau komoditas ini tidak tercatat pada kuesioner BL bulan ke-1 atau BL bulan ke-2. Oleh karena itu, kuesioner S ini berfungsi untuk menangkap komoditas yang sekiranya terlewat untuk dicatat pada kuesioner BL bulan ke-1 dan BL bulan ke-2 tersebut. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kedua VBH22HR, yaitu di hari Kamis di bulan ketiga. Berikut adalah contoh jadwal wawancara kuesioner VBH22S blok 6 dan blok 7 untuk triwulan 1. Jika wawancara blok 6 dan 7 belum selesai, pencacah dapat melanjutkannya pada kunjungan ketiga VBH22HR pada hari Senin di bulan ketiga atau bulan keempat, disertai dengan wawancara blok 8. Berikut adalah contoh jadwal lanjutan wawancara kuesioner VBH22S blok 6 dan blok 7, serta blok 8 untuk triwulan 1. Setelah kuesioner terisi, pengolah mengentri isian kuesioner ke dalam program pengolahan VBH22S pada bulan keempat. Begitulah gambaran keseluruhan proses kerja lapangan Survei Biaya Hidup 2022.